Enggak. Tapi saya tidak masalah karena hal itu. Karena saya melihat diri saya sendiri pada saat dulu. Dulu, iya. Jadi mungkin Kak Grace yang lebih aktif. Ya Fadia udah taunya latihan aja. Saya taunya latihan aja. Kayak gitu. Biarin deh. Kayak dulu mungkin Kak Grace mungkin. Kak Grace sampai yang pusing, sampai mikirin poinnya ini itu segala macam. Sekarang kebalik. Iya. Jadi biarin lah. Saya kalau kata saya nggak mau, biarin aja dia berkembang sendiri. Dia berproses dengan sendirinya. Kalau dia mau apa hal-hal yang gedek di hatinya, diomongin aja. Gitu. Jadi jangan ada hal-hal sekecil apapun yang mengganggu itu. Kalau saya lebih ke situ. Saya lebih kasih kepercayaan dan tanggung jawab aja ke Fadia. Kok Didi yang udah ngomong? Baru kemarin kok Didi. Baru pada saat kita lagi makan-makan, lagi acara makan-makan dia. Saat itu saya ngobrol berdua samping-sampingan. Udah jadi pengen nangis. Jadi lebih intinya ke sini Mas. Jadi Ko Didi sampaikan itu, kamu masih mau nggak? Kamu masih mau nggak? Terus kamu sangat luar biasa. Kalau kamu 2 kali, itu kamu legenda banget, Pri. Tinggal balik lagi, kamu mau atau enggak. Dan saya tahu banget perjalanannya itu luar biasa, sangat berat, Mas. Sangat amat berat. Untuk sampai sangat amat berat. Tapi saya mungkin kalau Didi memberikan saya kayak pandangan, nih gila Pri, Olimpiade merubah semuanya loh. Bukan hanya kamu, saya juga. Jadi Olimpiade itu berubah semuanya Mas. Jadi pada akhirnya kalau Didi bertanyakan itu, kamu masih mau gak? Karena merubah, iya, karena memang betul. Jadi oh iya, terus aku hanya bilang kayak gini sambil ketawa-ketawa. Saya sampai detik ini saya masih mau capek, saya mau ngapain kok kalau saya nggak mau. Untuk apa saya masih di sini? Untuk apa saya capek-capek latihan? Tujuan saya mau apa memang? Saya mau wasting time kalau bukan tujuan saya Olimpiade. Wasting time saya Mas. Bodoh saya kalau saya. Iya. Maksudnya bahasa kasarnya gitu loh. Maksudnya saya bodoh lah kalau saya nggak mikir sampai mau ke Olimpiade. Kayak gitu. Jadi udah ada omongan bukan jadi pelatih saya sendiri. Kayak gitu sebenarnya, kayak kalau kamu ambil, kamu sangat legenda banget. Gitu sih. Oh enggak. Saya sama Ko Didi itu karena mungkin bondingnya udah kuat ya. Bonding saya dan Ko Didi itu udah kuat, jadi saya tidak pernah merasa ada tekanan dalam Ko Didi kasih tau saya. Sebagaimanapun Ko Didi kayak nyampein, wah sini kamu tuh gini, tapi karena caranya Ko Didi mendidik saya dengan baik seperti itu. Karena Ko Didi tahu saya memang harus diapakan, Ko Didi itu sangat mengerti. Jadi meskipun Ko Didi nggak ada merasa itu challenge sih, nggak ada. Karena itu malah itu yang selalu mengingatkan Apri dan mendorong Apri terus menerus Mas. Kayak gitu, nyupport Apri itu udah begitu sekarang. Beda kayak dulu. Beda banget kayak dulu. Kalau dulu wah hajar, capek wah hajar. Kalau sekarang udah bosannya cara pembicaraannya Ko Didi sudah berubah. Cara penyampaiannya Ko Didi udah berubah. Jadi yang itu kayak, itu soalnya udah bonding sih Mas. Bondingnya udah luar biasa sih. Udah beda banget. Iya gitu, jadi gak ada tekanan atau apapun. Malah itu mengingatkan dan menjadi, oh iya ya, nge-push diri gue sendiri nih. Gitu makin ngebakar kan. Gitu. Kalau kita ambil negatifnya ya. Kalau kita ambil negatifnya ya mungkin itu bakal jadi tekanan untuk kita sendiri. Iya. Kayak tertekan. Iya. Karena kita mending ngejar Mas daripada kita harus
kayak mending apa bahasanya Mas, kita mending berjalan daripada kita tuh kita harus pertahankan itu gitu loh. Lebih berat. Lebih baik merebut daripada bertahan. Iya, lebih berat ini loh, mempertahankan loh. Makanya, tapi itu kalau kita sisi negatif. Selama saya di sini, saya omongan Kodi di Kagresia, saya tidak akan pernah ngambil hal negatifnya. Karena saya tahu tujuannya apa. Beda lagi loh kalau kita ambil arah negatif. Kalau ambil kita positif, oh iya ini sesuatu hal yang betul-betul yang harus gue pegang. Tapi bukan berarti ini jadi beban buat gue. Hanya ini Apri dikasih kepercayaan lagi dari Kodidi sama Allah sekarang. Kayak gitu. Dengan apa yang udah dapetin, ini Allah juga pasti akan selalu ngasih. Oh ini nih ada tekanan dari sini nih. Kan proses juga. Iya. Jadi pada akhirnya kan. Iya. Nah proses pendewasaan lagi, proses kayak belajar lagi kayak gimana mau menata tujuan, mengepola diri dan hidup ini gitu loh, hidup Apri dan mungkin dengan Fadia partner baru kayak gitu Mas. Jadi banyak pembelajaran gitu sih, itu luar biasa sih karena memang Olimpiade ngerubah semuanya. Iya, Jujur, wah. Apalagi waktu itu Olimpiade kan non unggulan. Wah aja, tapi kita nggak pernah mikirin nggak apa-apa kata non unggulan. Nanti pun sampai Paris 2024 pun kalau Apri dan Fadia nggak jadi unggulan nggak masalah kok saya nggak masalah beneran. Nggak apa. Dapat poin dulu untuk. Iya, pokoknya saya mau tujuan di situ terus sampai dan kalau sudah sampai tujuan itu, kita harus tahu lagi nih mindset kita nih. Bedain lagi. Pada saat sudah sampai situ, ya udah kita let go. Jalan tanpa beban, hajar. Oh, iya. Karena itu harus ada perbedaan. Bahwa ini sampai harus Olimpiade nih. Ntar pada saat sampai Olimpiade nggak bisa main. Tegang semua. Iya. Nah, gitu karena ya udah banyak yang ngalamin kan Mas. Makanya saya bilang nanti udah sampai Olimpiade, beda lagi nanti kita let go, kita cari cara bagaimana caranya untuk kita ya mungkin mempersiapkan hal-hal kecil. Setelah udah sampai di Olimpiade itu, ya udah itu pasti akan kita resort lagi lah. Pertama itu nggak nyangka Mas, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi pada saat saya sampai di sana dan banyak pelatih senior kayak Bang Hasan, Ko Hendra, Ko Heri sampai pelatih pun kan itu kan kita dikumpulin. Hanya bilang satu kata yang selalu Apri ingat pada saat itu. Olimpiade siapapun bisa juara. Itu aja yang berpegang. Oh ya, Olimpiade siapapun bisa juara. Tenangin diri lo, bisa ya. Dan itu berjalan aja Mas, tanpa nggak ada bilang pemikiran, gue bakal juara nih. Nggak ada mimpi kayak, aku pengen mimpi dia jadi juara Olimpiade. Sebenarnya siapa sih yang nggak mau juara Olimpiade? Iya. Seorang olahragawan, bener nggak? Iya, makanya itu tapi itu Apri singkirin dulu. Itu bisa jadi beban sendiri loh. Nah, jadi mungkin itu Apri nggak ada pemikiran itu. Apri hanya pada saat sampai sana, cuman siapapun bisa juara. Yang biasa mungkin Apri kalah bisa menang di sini. Iya kan? Siapapun dari kita kualifikasi aja itu maksudnya kan ada empat grup kan? Itu satu grup aja itu yang 4 pasang itu kan ada aku, Malaysia, Denmark, Jepang. Terakhir ini yang Malaysia ini terakhir pertemuan kita, saya kalah, resultnya kalah saya. Denmark doang gitu, lumayan. Denmark, Jepang apalagi, Yuki Hirota, iya kan jadi, iya. Itu sih maksudnya nggak ada sama sekali kepikiran. Cuman itu yang saya pegang. Olimpiade siapapun bisa juara. Oke. Jalan aja sambil terus menenangkan diri, berdoa. Udah deh, berjalan gitu aja Mas, dan alhamdulillah gak nyangka banget. Sampai selesai turun dari podium pun
Kak, mimpi loh gitu. Ini mimpi nggak sih nih? Weh, mimpi nggak sih? Kadang-kadang manggil kakek ICM karena kita ngerasa kayak, ih beneran ya gue juara loh. Olimpiade kita juara loh. Tertulis nama di museum. Iya kayak Olimpiade loh. Iya kan. Nah terus yang kedua yang tadi Kak Mas Bil tanya soal no profile kalau kita ada di tasa tertinggi gitu ya. Gimana caranya? Saya hanya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya lahir dari bulu tangkis. Maksudnya saya dapat ini semua dari bulu tangkis. Dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dari bulu tangkis, keluarga segalanya itu dari bulu tangkis. Jadi saya juga mungkin saya dari orang yang tidak ada kali. Maksudnya jadi pada akhirnya saya selalu menghargai apa yang saya sudah dapatkan tanpa saya harus merasa puas dengan apa yang saya dapatkan. Tidak harus menjadikan itu sebuah kesombongan untuk diri saya. Karena saya udah tahu susahnya banget. Saya udah tahu, wah dulu Apri itu susah banget loh. Sampai mau latihan aja harus ini, harus itu, harus iya uang jajan aja juga harus jualan sayur dulu segala macam. Kayak gitu. Jadi mau buat apa? Sombong mau buat apa? Kayak gitu. Setinggi-tingginya kita pun di dunia ini mau buat apa? Mau kita sombong mau buat apa? Kayak gitu. Itu sih yang makanya mungkin ngeladar diri sendiri dulu aja kali. Jadi pada akhirnya nggak ada bilang kayak mau sombong mau apa, kayak tetap ya no profile aja mau begini adanya. Nggak ada yang harus aku terlalu bagus-bagusin kok. Ya aku apa adanya aja. Kayak gitu. Memang mungkin dari keluarga yang mungkin ya susah lah ibaratnya gitu. Jadi pada akhirnya nggak ada. Sampai detik ini sih sebenarnya yang saya bisa lihat, yang saya bisa rasakan itu Apri bisa rasakan. Fadia mau keluar dari hal-hal yang seperti yang Mas tadi bilang. Dia mau usaha untuk tidak grogi. Dia mau usaha untuk kayak bisa mengeluarkan apa yang dalam diri dia. Cuman memang harus ada yang ngulik, harus ada yang narik. Iya, jadi pada akhirnya itu tinggal kasih kepercayaan, tinggal ditata aja nih. Kasih tahu, Fat, ini gini aja ya, mainnya kayak gini. Udah, hajar aja mainnya udah gini. Harus diyakinin gitu. Harus diyakinin gitu. Jadi pada akhirnya dia akan keluar sendiri. Nggak bisa kita kayak, lu kok harusnya jangan kayak gitu, harusnya gini. Nggak, jangan kayak gitu. Itu salah. Kayak, oh udah nggak apa-apa. Kalau kamu salah udah nggak apa-apa. Berarti harus dipelajarin. Nggak apa-apa. Lebih mendorong untuk belajar dari kesalahan. Iya, nge-push yang tadi. Karena semakin kita nge-push yang jelek itu semakin selalu ada. Semakin berat. Iya, karena Apri ngerasain diri Apri sendiri. Kalau belajar dari kesalahan kan tahu, oh kalau gini aku salah nih. Iya. Karena Apri ngerasa pada saat kita sudah salah, terus kita di-push terus sama orang. Lu tuh salah terus ini. Bakal di situ-situ aja. Pada kan kita kan butuh waktu yang cepat. Artinya lebih pada solusi ya. Iya, daripada untuk kayak, Mas, lu tuh itu salah loh. Kok lu gitu terus sih, Mas? Udah tuh salah. Kesel nggak? Pasti kesel kan? Nah, itulah. Jadi itu yang hanya bisa aku dorong ke Fadia supaya nggak apa-apa. Salah kita perbaikin. Kamu bukan hanya kamu yang salah, aku juga bisa salah. Aku hanya manusia biasa. Kayak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi pada akhirnya dia keluar sendiri. Aku cuman hanya bisa megang dia dengan keyakinan aku kasih kepercayaan kamu nih. Dan nih ya. Teli kalau ada yang aku harus pegang, tetapi kamu harus aku tetap pegang nih, nggak bisa nggak. Aku kasih kepercayaan, tapi kamu harus tetap aku pegang. Pegang dalam arti itu bukan biarin kamu kalau kamu mau jalan sekelakan jalan, maksudnya dalam arti pemikiran kamu tetap harus di tracknya. Pemikiran tujuan kamu harus tetap tracknya nih. Jangan sampai enggak. Jangan sampai keluar dengan hasil-hasil yang udah alhamdulillah mungkin kita juara atau apa. Itu harus dijaga. Maksudnya dijaga ya dalam arti ya udah tahu nih kita udah juara, kita jangan cepat puas, kita masih banyak belajar segala macam. Itu yang hanya bisa Apri ingetin. Balik lagi ya Mas. Tadi maksudnya tuh kayak Apri menjalani itu karena kan Apri selalu pikir mau ambil positifnya apa negatifnya. Apri alhamdulillah kan ambil positifnya nih Kak.
Jadi pada akhirnya dengan hal-hal transisi yang baru ini yang Apri rasakan, jadi kayak ini hal biasa. Ini memang hal yang Apri harus jalanin. Memang prosesnya, memang jalannya dari Allah gitu loh. Makanya tadi aku selalu melibatkan Allah tuh karena memang ini semua dari Allah. Udah diatur jalannya. Gak ada yang tahu tiba-tiba Apri udah paling gede di sini. Perasaan udah paling kecil. Gak ada yang tahu loh. Makanya pada saat di sini aku mengambil hal positifnya. Kalau dibilang beban, aku nggak ada beban. Hanya aku harus belajar sama diriku sendiri. Cara menata diriku seperti apa, cara memberikan contoh yang baik juga ke adik-adikku. Aku juga harus selalu belajar. Gitu. Tapi kayak, gue kan tetap jadi diri gue sendiri. Cuman kayak ada hal-hal yang pada saat di sini ada hal-hal yang aku harus tetap jaga. Gitu loh mas. Nah, di sini harus tetap ada yang aku jaga. Makanya semua mata sama aku. Gitu. Soalnya ya apa ya, memang udah jalannya sih mas. Tidak ada kayak bikin happy aja, enjoy aja, cuman tetap harus sama tujuannya itu kayak oh ya lo harus belajar nih, lo harus dewasa. Kan cepet banget. Oh iya cepet banget. Cuma 6 tahun ya sama Kak. Iya 6 tahun Kak Agris. Selesai udah langsung semuanya kan ganda putri nggak ada loh yang dirubah, panternya cuma saya doang. Langsung dikasih semua ke Iya. Semuanya lihat deh ganda putri dunia nggak ada yang digantikan panternya. Saya doang. Tapi ya memang ini hal luar biasa, proses yang luar biasa yang Allah kasih. Saya bukan apa, saya kayak nggak tahu ya mas, saya selalu melibatkan Allah sih. Maksudnya apapun yang terjadi dalam hidup ini ya memang udah jalannya, proses buat Apri kayak gitu. Itu sih nggak banyak karena kayak merasakan keharuan, maksudnya Olimpiade itu tuh wah luar biasa sih. Makanya kalau dia cuma hanya kayak gitu doang, saya udah berkaca-kaca, lu kamu masih mau nggak? Karena perjalanannya itu wah luar biasa. Wah cuman kan Kalau inget-inget wah itu luar biasa sih mas. Kalau diingat-ingat kita harus latihannya luar biasa, terus kita harus jaga mindset kita, hati kita. Itu tuh benar-benar nggak bisa, itu cuman kita bisa ngomongin nih, tapi lakuin itu susah banget. Sampai mau pingsan latihan pingsan deh, sampai semua badan sampai nggak ada, udah capek banget. Tapi kita harus paksa, kayak jadi bekal untuk kita nanti di Olimpiade gitu lah ibaratnya. Karena memang di Olimpiade tuh apapun bisa terjadi. Makanya saya dan Mak Agi itu dulu ya, maksudnya sekarang kita siapin hal-hal kecil. Hal-hal kecilnya itu ya mungkin kita lagi capek nih, wah kita harus ke dokter gizi, kita harus ke psikolog, kayak gitu hal-hal kecil itu tuh berpengaruh. Jadi ingat kita sendiri, gimana cara kalau kita capek kita nge-push nih, kita push. Nanti juga mungkin pada saat saya dengan Fadia, saya harus menatasinya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.